ya makin banyak mau buat. Tengoklah, makin gila. Kalau sudah aku naik ke Komal, congorku bahaya, bahaya congorku, gila Glenn, bahaya. Hah? Bahaya. Salah satunya apa? Salah satunya ya, kita teman-teman ya, kita harus saling mendukung. Salah satunya bantu orang-orang Kristen yang hidupnya susah ya. Seluruh Indonesia, orang-orang oten yang hidupnya susah ya, yang makan nggak makan, yang ekonominya lemah, yang orang-orang miskin, yang oten, tanda itu oten itu tandai mukanya petak-petak, kotak-kotak semua, tandain ya, kotak-kotak semua. Kalau udah mukanya petak dan kotak itu oten, orang Kristen itu, paham ya? Jadi ketika kalian lihat orang-orang Kristen yang hidupnya susah ya, hidupnya jalan kaki macam orang gembel, sampaikan kepada dia, kau mati aja bunuh diri bodoh, kau pasti masuk surga, ngapain kau lagi hidup di dunia? Biar semakin punah Kristen nih ya kan, biar semakin punah ya. Jadi kita membantu ya, kita sebagai umat muslim harus saling membantu. Bantu oten-oten ini, salah satu itu yang bisa kita bantu, karena tidak ada dalilnya mati bunuh diri itu berdosa. Suruh orang tuh mati di depan kereta api, jangan lama-lama di sini, bodoh kali kalian bilang. Banyak juga, ini sekarang udah mulai banyak, lagi trending topik nih, lagi trending topik. Di tempatku udah 140 mati bunuh diri, udah 140 ya, 140 terpengaruh, benar. Karena apa? Karena mereka mengatakan siapa yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pasti masuk surga, pasti masuk surga. Itu yang selalu mereka katakan. Salahkah kita menyampaikan dan memberikan saran terbaik untuk mereka? Salahkah? Daripada hidup di dunia susah makan nggak makan, salahkah? Kan nggak salah, karena tidak ada tertulis. Jadi tolong ya teman-teman ya, kita punya teman-teman Kristen, bilang aja sama dia, woi, kau ngapain kau hidup kau susah? Belum lagi yang masalah kasus berumah tangga, suaminya suka main pukul, suaminya mabuk-mabukan di Kristen, suaminya mabuk-mabukan, suka main pukul, nggak tahan. Akhirnya apa? Dia berusaha minta sama keluarga, aku sudah nggak tahan. Istrinya nggak tahan, aku nggak tahan. Oh nggak bisa, hanya maut yang bisa memisahkan. Tetapi istrinya sampai kurus kering badannya, tertekan batin, tapi nggak bisa berbuat apa-apa karena maut yang memisahkan. Akhirnya apa? Akhirnya dia stres. Lakinya suka main pukul, bilang sama keluarga nggak boleh cerai. Siapa yang menjalankan? Sabar. Bertahun-tahun dia menjalankan kesabaran, nggak bisa berbuat, sakit kali hatinya. Terakhirnya apa? Kami kasih saran, udah bunuh diri aja kau. Bunuh diri, akhirnya dibawanya anak-anaknya bunuh diri. Wow, keren. Dibawanya, akhirnya apa? Ditinggalkannya lakinya, dibawanya anaknya sendiri mati bunuh diri. Semua akhirnya ditinggalkan lakinya. Itu kami sarankan, kan kau pasti masuk surga, mati aja kau. Ngapain kau lagi hidup di dunia susah? Mati. Kan tidak ada tertulis dalilnya kan? Nggak ada dalilnya kan? Kalau kecuali ada datanya mati bunuh diri itu dilarang, boleh. Ini nggak ada datanya. Jadi saran yang terbaik ya buat teman-teman ya, biar makin punah ya. Ini sekarang lagi trending topik ini, ya, untuk seluruh Indonesia. Sampaikan kepada mereka, sampaikan sebagaimana mereka mengajak, memisionaris, memurtadkan orang-orang Islam dengan cara-cara tidak benar. Gitu juga kita di sini ya, kita juga bisa menyampaikan kepada oten-oten, membantu dan menolong mereka dengan cara apa? Menyampaikan kepada oten-oten yang miskin-miskin untuk mati bunuh diri. Keren ya. Kalau kami nggak sama juga, kalian memisionariskan, memurtadkan dengan cara-cara licik dengan hanya modal Indomie. Kalau kami tidak, kami juga bisa melakukan itu dengan cara apa? Membilangkan dan merayu kepada mereka, orang-orang yang hidupnya susah, orang-orang yang suami istri berantem, yang tertekan batin, tidak bisa bercerai, kami sampaikan kepada mereka untuk bunuh diri ya, untuk bunuh diri ya. Sampaikan teman-teman ya, inilah kita Islam, saling menolong, saling membantu ya, inilah Islam. Jadi mereka sendiri yang menyatakan itu ya, Kristen sendiri yang menyatakan pasti masuk surga. Ingat ya, kepastian itu milik Tuhan, bukan milik oten. Ingat, kepastian itu milik Tuhan, bukan milik oten. Tetapi ketika kita tanya sama orang Kristen, pasti kau masuk surga? Pasti katanya. Oke, kita buktikan kepastiannya, kita buktikan ya. Jadi banyak ketika dia takut mati, dia akhirnya mualaf ya. Banyak juga kemarin ada 30 orang, kau berani mati nggak? Nggak berani dia mati, akhirnya apa? Mualaf. Jadi kita cara-cara misionaris, cara-cara mengajak mereka itu cara baik, kita cara baik. Jadi dengar teman-teman ya, saudara-saudaraku ya, punya teman kalian Kristen, biar makin punah hotel ini, biar makin punah ya. Ya,
Nanti kita buat, kita berharap akan kita ciptakan jasa penyalipan orang Kristen keliling, jasa salib Oten keliling. Maunya kalian mati disalib juga Oten? Hah? Jangan kayak gitu ya kan? Ikutilah Yesus, biar kami yang pakuin kalian, tokoin kepala kalian, otak kalian dipukulin, tepak. Nah, sedap kali mau kalian? Hah? Maunya kayak gitu, jangan tuntutan ya. Biar kami buat jasa salib keliling. Itu maunya. Kalau betul-betul pengikut Yesus, disaliblah kalian, matinya disalib, bodoh. Biar masuk surga kalian, nongor. Bodoh kali kalian. Makan bangkik, bajan bakum bodat kalian. Nggak ada otak. Kalian makin beringas aku tengok akunku, ha. Banyak kali akunku, Blender 20, 1000 buat akunku, 1000. Nggak pernah gentar aku kalau kayak gini. Monyet kalian nasi meripot air tegar kalian. Diajak diskusi nggak berani. Satu pun nggak ada yang berani. Pengecut kalian semua. Jadi jelas ya teman-teman ya. Oten ini pengecut semua. Apapun fitnahan dan perkataan-perkataan Oten tentang Islam, nggak usah kita percaya. Nggak usah percaya, nggak usah Open. Orang gila itu, orang gila, nggak usah Open ya. Jelas pengecut ya. Jelas pengecut Oten ini. Cuma preminya itu Blender penghujat. Orang ini nggak tahan kali sebenarnya dengar coraku nih. Oten ini nggak tahan kali, nggak tahan. Coba. Udah ku sak semuanya habis. Rom penghujat ku hajar masuk Roh Kudus, rom kiai murtad ku masukkan, rom ririsida ku masukkan dengan cara Roh Kudus sampai rungkat. Ada videonya. Mencret kalian, banyak kali gaya kalian. Monyet kalian sekarang cari-cari masalah. Matilah kalian cambuk. Bodoh kalian, bodoh. Apa yang ku sampaikan, mau cari-cari delik aku kalian, mau merekam aku, silahkan. Nggak pernah takut aku toko, nggak pernah takut Oten, monyet. Silahkan. Pantau aku terus, rekam aku terus apa yang aku sampaikan. Bukan karena kalian aku ditangkap, karena Allah, tahu kok. Kalaupun itu aku masuk di penjara, itu karena kehendak Allah, bukan kehendak kalian. Ku terima, bodoh. Kalau kalian lah pula nggak ada giatrek nih, tahu kok. Aku aja sama ateis aja dianggap Tuhan. Ateis ku banti, ateis. Tahu kalian? Kalian pula lagi ateis itu, ku banti, dituhankan aku, Tuhanku Blender katanya. Kalian pula lagi Oten. 10 kalian sini ku tantang semua. Mencret kalian buat, mencret, bodoh kalian, nggak ada otak kalian, report kerja kalian, nggak ngomong report, makin beringas aku kau buat report, makin beringas, makin beringas, kau report terus, makin beringas aku dan babi kalian memang, nggak ada, pengecut kalian semua, naik kalian, lanjut Os, naik tensi gua, 9 malam ini. Ya gitu ya. Sebenarnya kalau kita berpikir gimana ya, Nabi Muhammad saja dalam satu hadis mengatakan, tunggu, jawaban dari siapa tadi? Bang Abbas ya, jawab itu dulu ya. Karena itu gini, kalau kita berbicara tentang kesaksian itu tentang bukan memberitahukan, apa kita bilangnya, menekankan tentang sesuatu yang ada. Contoh, ketika Oten mengatakan yang namanya kesaksian itu harus terlihat, itu saja yang bikin masalah. Sekarang gini, saat kita meninjau gula, oke, itu sesuatu kesaksian yang terlihat, yaitu dengan adanya mata memandang gula dan mengatakan, aku bersaksi dia terlihat. Agar tapi saat kamu merasakan gula, saat itu kamu merasakan manis. Apa yang kemudian mata itu bisa simpulkan daripada manis? Tidak ada kan? Menunjukkan bahwa dihapus lagi, bang, hilang lagi, hilang lagi. Blender hilang lagi itu. Nah, jadi yang namanya kesaksian bahwa asyhadu alla ilaha illallah, yaitu dengan kesaksian fandur ila nafsika summa takili lil alami ulwi summa sufli. Maka nadarlah, arti nadar adalah penilikan. Penilikan itu bagaimana? Ketika kamu mempunyai akal, kamu bisa menghasilkan konklusi-konklusi efektif, fakta-fakta efektif dan kesimpulan-kesimpulan efektif bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan Sang Maha Kuat itu hanyalah Allah. Sama seperti kita bersaksi ada gula tadi. Bersaksi ada gula karena terlihatnya gula. Bersaksi adanya manis, apakah masih juga dengan dikatakan adanya mata sehingga bisa melihat manis? Maka pertanyaan saya, adakah orang yang dapat melihat manis? Tidak. Setelah kita membelah gula, mengambil mikroskop, kita meneliti zat manis itu ada? Enggak ada.
Saat kita meninjau cabai, apa yang kita dapati? Ya cuma kulit cabai sama biji cabai. Saat kita mengambil mikroskop dan meneliti pedas, ya tidak akan pernah ditemukan. Menunjukkan apa? Kesaksian ketika lidahmu tahu membedakan mana manis, mana pahit, mana asam. Disitulah kesaksian bahwa oh ternyata yang namanya rasa itu ada. Sama juga dengan kesaksian dengan adanya Tuhan, yaitu kesaksian dengan seluruh tubuhmu bahwa penciptaanmu daripada tidak ada, kemudian tidak ada lagi, kemudian emosionalmu daripada bisa jadi marah, bisa jadi benci, bisa jadi senang, bisa jadi suka dan segalanya, menunjukkan apa? Adanya mekanisme sang pengatur. Menunjukkan itu menjadi hak daripada tubuh, menjadi kesaksian di mana ada zat pengatur, yang zat pengatur itu melebihi daripada apapun, yang menjadi beda daripada apapun. Menunjukkan inilah yang dinamakan Tuhan. Dan Tuhan paling layak disembah adalah Allah. Kenapa? Ya karena cuma Allah dan cuma di Islam, merunutkan Islam tanpa ada satupun yang namanya kelemahan. Itu arti daripada kesaksian. Jadi saat mereka mengatakan kesaksian mereka, apa saksi kalian terhadap Tuhan kalian ada? Oh, Tuhan kami disaksikan. Tanya kepada mereka, sudahkah kalian melihat Tuhan? Tidak. Apa yang menjadi kesaksian Anda melihat Tuhan? Tidak ada. Berarti Tuhan kalian juga tidak nampak. Cuma asumsi dan pandangan Anda saja ataupun hayalan Anda saja mengatakan bahwa Tuhan itu ada. Agar tapi apa? Jika kemudian Tuhan itu memang ada, silahkan. Saya sediakan satu slot, panggil Tuhan Anda, naik ke atas, kita ngomong. Baru saya percaya bahwa oh ternyata Tuhan itu ada. Maka saya bilang Tuhan itu hanya angan-angan bagi Anda ketika mengatakan ada. Padahal itu hanya diceritakan, belum tentu itu kejadian sebenarnya. Begitu Bang Blender, sampaikan lagi, kena lagi, tumbang lagi. Tumbang terus? Nggak apa-apa. Mereka ini sudah mantau aku, nggak apa-apa. Aku nggak dikasih ruang bergerak sama oten-oten ini. Mereka sudah kerjasama. Sudah kerjasama, nggak peduli aku. Tumbang bangkit lagi 1000. Gas terus, nggak ada cerita. Makin kita bongkar terus, nggak ada cerita. Makin mencret, buat mencret, makin. Oh, pengecut kalian memang ya. Jadi jelas teman-teman ya. Pengecut sebenarnya mereka tuh. Nggak usah kalian percaya lagi mau tentu Pukimak tuh. Nggak usah percaya tentu Pukimak tuh ya. Pengecut semuanya. Kalian makin report, kalian pikir aku gentar. Habis ini report lagi. Mantap. Mantap. Jadi jelas ya. Aku Blender berdiri sendiri, ya. Tidak ada mengikuti organisasi. Aku berdiri sendiri. Lillahi ta'ala, ya. Kalau kalian mau hadapin aku. Jangan kalian jadi pengecut. Naik kalian monyet. Bangki kalian memang gak ada otak. Kalian memang banyak makan babi kalian kayak gitulah. Gak ada otak. Makanya bangki kalian sembah. Bodoh kali kalian. Tuhan kalian pun bisa kucuali. Tuhan kalian. Jangan sampai nanti kujuali Tuhan kalian lagi ya. Kujualin biar tahu kalian. Gara-gara pernah kujuali Tuhan kalian COD. Ngamuk bom-bom. Ngamuk stres bom-bom. Biar tahu kalian. Ngamuk. Banyak kali oten najis sama gue ya. Najis ya oten ya. Banyak kali oten najis sama gue ya. Ngeri ya. Blender tuh ngeri. Yang ditakutin di sini Mbak Blender. Wah, memang iyalah. Haruslah. Tepak katanya congor tuh. Wah. Enggak ada cerita lah. Gila-gila on cam mau kalian cipok congor aku. Mau kalian cipok. Enggak ada cerita. Makin banyak, makin menyala Blender. Menyala takbir. Kita bukan makin lemah kita, nggak ada. Blender berdiri sendiri ya. Jangan kalian menyenggol-nyenggol Islam. Satu pun aku keliling ke komal-komal kecil. Jangan coba-coba kalian misionaris, ku cekek kalian semuanya. Mau itu penyusup, aku bisa mendapatkan siapa penyusup-penyusup. Sudah banyak kali yang menyusup orang-orang munafik, ku tangkapin, ku dapatin, udah banyak. Makanya nggak bisa kalian bergerak kuat. Nah, makanya kalian sekarang emosi, membuat aku nggak bisa bergerak. Mati kan, mampus. Orang-orang munafik yang pura-pura menyamar sekarang kalian kepanasan kan?
Mau kalian hilangkan aku. Makanya tiba-tiba diculik bapak. Nggak pakai otak kalian, bodoh. Ada otak kalian, pengecut kalian semuanya. Jangan pernah percaya mau ini, kerja kalian memfitnah aja. Tuhan kalian aja pun kalian fitnah. Tuhan kalian saja sendiri kalian fitnah, apalagi kami manusia. Binatang kalian memang ya, nggak ada otak kalian memang. Kalian banyak makan babi jadi bodoh. Jangan kalau makan babi itu congornya dimakan, jangan ekornya, jadi bodoh kalian. Jangan ekornya dimakan. Jadi kalau ekornya dimakan, ngomong kalian lilit, mutar-mutar kayak ekornya itu. Makanya makan congor. Nah, jadi makan congor babi. Sini diskusi sama aku. Biar aku banti semua. Yang keras di sini. Banyak kali gaya kalian. Penakut kali kalian semua. Ya, siapa yang tadi baru masuk? Ines. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir kok aku banti. Lagi ini ya. Asik. Lagi ini Bang Blender. Itu ayah Bang Blender lagi menggebu-gebu itu. Iya. Ya. Iya, tapi saya rasanya agak cemas-cemas juga mendengarnya. Nggak apa-apa. Beliau anti ketakutan tuh. Beliau laskar terdepan. Kalau dibilang dalam perang Badar itu garda setelah Rasulullah tuh. Setelah Umar, setelah Ali itu kan. Nah, beliau tuh garda depan tuh, garda berpedang. Nah, kalau kami ini garda-garda pemanah di belakang nih. Ya nggak Bang Blender? Ya. Gas terus. Gak ada cerita. Siapapun yang menyenggol, walaupun aku tidak di api, kalian senggol api, aku yang maju. Ya, aku yang maju. Logika kemarin. Kalau masalah pribadi logika dengan Guru Bang Juma udah selesai. Tapi urusannya logika itu kemana? Ke Islam udah urusannya. Ustadz tahta diki, Ustadz unggul diki, binatang itu, nggak ada otaknya tuh. Berarti bukan manusia lagi tuh. Cemana pulanya? Ustadz tahta yang lagi diskusi diki ketawa. Orang-orang Islam menyampaikan, dikatakan Jumatan dia ketawa, diam aja. Nggak ada otak itu. Sekarang urusannya bukan masalah pribadi sama si logika. Urusannya dia sudah urusannya masalah Islam nih, ya, bukan pribadi lagi. Jadi teman-teman, semuanya umat-umat Muslim blokir akun logika, blokir. Gak perlu lagi kalian dengar itu, blokir aja tuh akun logika itu. Kerjasama logika ini dengan oten-oten untuk menyerang aku, kerjasama, karena logika udah keserang. Blokir aja semua tuh. Gak perlu kalian dengar lagi tuh, gak perlu. Gak ada otak itu. Udah bukan pribadi lagi udah. Bisa pula Ustadz Tata nggak pernah apa Diki, gimana otaknya itu? Ketawa pula itu. Ustadz unggul Diki. Bodoh memang. Oten-oten ini pun bodoh pula. Udah tahu logika itu, pernah mijak Bible, pernah joget-joget kayak Yesus, didukungnya pula. Longor kali oten ini, longor. Didukungnya pula itu. Aduh, longor kali oten. Orang yang mijak kitabnya, terus yang berjoget-joget mengejek-ngejek Yesus, didukung, kumpul rame-rame. Berarti siapa? Berarti oten ini memang mengharapkan perpecahan, memfitnah aja. Nggak peduli dia. Dia nggak peduli. Demi untuk menghancurkan Islam, nggak apa-apa dia. Nggak apa-apa berkawan dengan orang yang mijak kitabnya. Nggak apa-apa dia berkawan dengan orang yang telah mengejek-ngejek agamanya. Nggak peduli dia. Nggak peduli. Itulah kenapa. Tujuan oten untuk apa? Memfitnah dengan cara itu. Ada yang dipegang satu muslim, bayar, siram untuk menghancurkan Islam. Red, nggak akan bisa kalian menghancurkan Islam. Aku di garda depan, ya. Buat logika tuh biar tahu kalian mencret. Makan tembak bisa gaya. Logika itu apa ya? Apa? Saya tidak mendukungnya, tetapi saya mendengar dari setiap perkataannya selama ini. Kalau dulunya memang dia sering menghina Kristen, nah itu kami tidak senang kepadanya. Tetapi bukan berarti kami itu tidak menyenanginya, bukan karena dia menghina Kristen dulunya. Tetapi kan selama dia menyampaikan kebenaran bagi kami itu benar, maka udah masuk duit dari klan. Cemana nggak dikatakan benar Kristen? Cemananya kau nih? Masa pula dikatakannya sebentar kau ya. Sekarang ku tanya dulu, host, logika mengatakan, menurut host cemana nih? Logika mengatakan, Lina Wijaya mengatakan, oh Kristen juga mensiarkan agama dan didukung oleh logika. Oh benar, Kristen juga boleh silakan mensiarkan agama. Lu mandi. Kira-kira tuh gimana tuh? Dikatakan Kristen agama siar, nggak ada otak itu. Urus istrinya nggak bisa. Nggak bisa, nggak usah lebih cerita banyak kali gaya kau.
Garda depan, garda bodoh depan, kali kalian, menghujat, pau kali kalian. terus Memang menghujat. kalian jemaat bodoh kali kalian. Memang 1 Korintus itu kami bodoh karena Kristen. Bodoh kali kalian memang. Ya, mari Longor kita kalian. buktikan. Bodoh Yang kali kau kalian. marah dari- Mana pula Ya, pendeta kita pendeta buktikan. buat Kalau ini, itu buat apa? apa? Ya, Eh, ngurus dirimu. pendeta Sesuai buat dengan lelang-lelang di ngurusin gereja. pendeta. Mau kalian bodoh kali kalian. Saya belajar Harga lelang lu cuma 100.000, pendeta. dia lelang 500 juta. Lu aja Bodoh nggak kali mandi. kalian. Pau kali kalian memang Ember. gak ada otak kalian. Lu Pau ngurusin kali kalian. pendeta, lu Kami tengah di sini mandi. meluruskan kalian nggak terima. Makanya Lu bodoh. ngurusin kali kalian. pendeta. Makanya banyak. Lu jangan ngurus diri, Banyak nggak di mandi. Bible kalian tuh nyata Urus kalian dulu bodoh. diri Bodoh, sendiri. bodoh, bodoh. Memang Baru nomor urus kalian. orang lain. Orang yang telah menghina agama Urus kalian. dirinya nggak bisa. Orang yang Blender. menghina agama kalian dukung sekarang. Bodoh kalian. Bodoh kalian. Blender, lu jangan ngurusin orang Makanya lain, makan urus Islam. diri Itulah. sendiri. Apa Kok kau? gaya bicaranya Urus diri seperti sendiri, ini? weh, Apa? mandi. Iya, kok berdua kalian cakap? Urus diri Kok sendiri. berdua kalian Blender, cakap? urus. Kok macam pasar Urus. kalian? Lu kalau ke pasar ngomong kayak nggak ada nggak ada Loh, rahang, kok menghina. kalian berdua kok? Sabar. Loh, kenapa macam Tunjukkan pasar kalian? keislamanmu. Cakap aja apa? Jangan- Apa kau? Ngomong nggak ada Apa depan, kau monyet? depan Apa kau rapal keluarga, monyet? selalu urus. Apa? Apa kau? Apa kau Urus monyet? dulu keluarga lu, baru Apa kau? orang lain. Nggak perlu kau urus Nah, keluarga gua. Urusan lagi. aku nggak minta Apa makan ini sama yang keluarga kau. Binatang. Mengikut Hah? Islam Woi, Burat. Apa? dengan Apa kau, Rafael? dengan kata-kata bodoh, monyet, Apa? tidak Yo, bersama. memang di kitab kau banyak berkata bodoh kok. Gila kau ya. Kami bodoh karena Kristus. Nggak boleh itu. Ya, baca QS 4142. GS Siapa yang 414 mengikut? banyak kali cerita. Kami bodoh karena Kristus. Nggak bodoh kau. Nggak bodoh. Nggak bodoh kau itu. Ku tanya kau dulu. Hah? Nggak bodoh kau. Yang diturunkan Quran itu Kami orang bodoh gila. karena Kristus. Ku tanya kau dulu. Apa kau nggak Batasannya bodoh? di Quran. Hah? Bodoh? Longor. Apa kau nggak bodoh? Hah? Lebih Apa kau nggak baik bodoh? bodoh daripada Woi, orang gila, woi. kan Kau gitu. termasuk yang meripot aku. Kau yang termasuk meripot aku ya, Burat? Hah? Nggak ada otak Lebih binatang baik babi. orang bodoh Nggak ada daripada otak orang kau. gila. Apa Itu kan kau? maksudnya. Apa kau? Hah? Apa kau monyet? Nah, itu Apa? inilah Islam sejati. Ya apa Islam? Kau orang Yang Islam, selamat. dipertahankan oleh teman-teman Kau Islam. mendoakan aku selamat, terima kasih. Kau Orang mendoakan aku seperti selamat. ini. Bodoh kali kau. Ya. Apa kau? Apa kau babi? Nah, Kau kan itu- bilang, Nah, ini sesuai Bible dengan kalian kan QS mengatakan 15 binatang. ayat 6. Kalian kan dikatakan binatang, Baik nggak binatang orang kau. yang kepadanya Kau nggak binatang. diturunkan Al-Quran, Bentar, orang Kristen dikatakan binatang. Benar-benar orang gila. Diam dulu, berdua. Bentar. Ini jangan- Bentar. Siapa dulu ya? Apa tuh Ayah Mes ada mau sampaikan lagi, kita gantian. Oh ya, saya sebetulnya pendengar saja ini. Oh Cuma ya, tadi mendengar narasinya ini Mas Blender ini, saya tergugah juga untuk naik. Nah, kena lagi. report lagi. Iya. Ya. Pak Blender Ya, ganti pada lagi. hakikatnya pada hakikatnya di dunia ini kan adalah pertarungan antara kebaikan dan keburukan. Iya benar. Ya. Jadi tatkala kalau kita mengaku seorang Islam, ada yang Nabi itu, saya lupa ayatnya, mudah-mudahan saya ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq Dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli ini wa kafa billahi syahida. afabillahi syahid. Allah menurunkan seorang nabi dengan kebenaran. Dan supaya kita memperkompetisikan kebenaran yang Allah sampaikan kepada kita. Dan Nah. cukuplah Tuhan sebagai saksi terhadap kita. Siapa di antara kita yang terbaik. Kalau Nah. pandangan saya terhadap, katakanlah, orang Islam tentu mengklaim dia adalah agama kebenaran. Dan diperhadapkanlah dengan agama lain, dalam hal ini adalah Kristen. Dan memang saya meyakini agama Kristen ini adalah agama yang telah jauh dari kebenaran. Tapi walaupun demikian, saya meyakini juga Islam itu tidak mungkin satu di dunia ini. Kalau satu ini yang benar, tidak ada pembandingnya, ini tentu akan menyulitkan orang mana yang baik dan mana yang buruk. Dan saya yakin Kristen ini akan sampai akhir zaman tetap ada. Supaya kita saling mengkompetisikan kebenaran-kebenaran yang benar. Satu hal yang menarik bagi saya di Islam, kita memperjuangkan kebenaran itu dengan cara yang benar. Kita tidak boleh memperjuangkan kebenaran dengan cara yang salah. Seperti yang tadi, yang Blender tadi bilang, mari kita apakan orang Kristen. Kita suruh dia bunuh diri. Saya rasa itu anjuran yang salah. Sebab
Yang kita perjuangkan adalah kebenaran dengan cara yang benar. Kita tidak boleh menipu. Kita tidak boleh membohong-bohongi orang. Inilah, saya kalau toh kita ada bertemu dengan orang Kristen yang miskin, kita memang dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Kalau kita mau membantunya, bantu sajalah tanpa memasuk-masukkan unsur-unsur agama gitu. Ya bantu saja gitu. Kalau dia miskin, bantu dengan harta. Nah, dan saat itu pun kita tidak perlu pula mentransfer kebenaran kita di saat dia lagi menerima bantuan materi dari kita. Jadi itulah yang makanya saya memang tadi ada banyak diskusi-diskusi yang panjang lebar yang nggak karuan sampai berjam-jam tanpa dialog, tanpa ujung pangkalnya. Jadi mungkin kita ke depan prinsip saya begini, kita toh walaupun kalau benar orang Kristen itu mengcounter kita dengan cara yang salah, biarlah itu urusan dia dengan Tuhan. Tetap saja kita melayani dengan yang baik, yang terbaik. Saya juga tidak bisa merumuskan yang terbaik itu gimana. Kami serahkan, ya saya serahkanlah kepada teman-teman apologet yang lebih pintar. Sebentar Pak Ines. Ya. Ketika orang-orang Kristen menghujat Allah, menghujat Nabi Muhammad, menghujat Al-Quran, apa respon Pak Ines? Ya, saya rasa kita harus dengan sabar menerimanya. Sabar ya. Kita tidak mungkin pula. Sebentar. Kita tidak perlu pula harus menghujat balik. Kalau kita langsung pula menghujat balik, sama kita dengan dia. Loh, siapa yang menghujat balik? Jadi kita harus diam. Ketika kita enggak, diam, kita apa kata Nabi? diam Kau tidak. kumpulkan Diam pakaianmu jangan. seperti Diam mengumpulkan jangan. kain kapan. Diam juga jangan. Diam Jadi- itu kita harus mengkonternya dengan benar. Prinsipnya beginilah ya. Kita melakukan kebenaran, memperjuangkan kebenaran dengan cara yang benar. Cara yang benar. Marilah Bagaimana? kita cari. Ya cara yang benar kayak mana? Pak Ines, Ya itu, tahu saya nggak pun- Kristen-Kristen ini? saya itu Degil-degil. pun, maaf. Degil-degil. Iya, capek, itulah waktu nggak ada kenyataan yang tidak bisa. Sebab gini, dalam surah Al-Baqarah ayat berapa itu? Fi qulubihim maradun, kata Tuhan. Memang Tuhan sudah mengunci hatinya. Ya udah, Tatkala sekarang kita Tuhan sudah mengunci Loh, hatinya, Pak Ines, kita mau apa? ini rasa cintaku terhadap Allah, rasa cintaku kepada Nabi Muhammad, rasa cintaku terhadap agamaku. Makanya aku respect seperti ini. Salah? Iya, Salahkah? benar. Jadi- tapi yang perlu, saya perlu juga mencoba mengajak Blender untuk berpikir jauh gitu. Kemana berpikir? Prinsipnya Nggak begini, bisa kalau berpikir, dia nggak ada mengajak piloten nih, kita langsung bantai terus, menghujat. gas, nggak ada berpikir, memang nggak ada otak. Memang mereka dikatakan nggak punya otak. Kalau memang mereka punya otak, ya kan? Kalau memang mereka punya otak, nggak dituhankan ya manusia. Yang Enggak. mendapat Kan udah saya bilang tadi. Saya udah bilang tadi, agama Kristen ini dengan segala yang kita pahami dengan segala kekurangannya. Bukan agama mereka, dia akan bukan pasti agama. ada sampai akhir zaman. Pak Ines, mereka bukan agama. yang mendapatkan Lepaslah dari Mereka bukan agama. atau orang tidak. Kristen, bukan orang Islam. Jadi Agama dia itu siapa tidak, yang punya jadi otak? karena mereka bukan agama, makanya hidup mereka kacau, kacau mereka. Iya. Iya, Oke. benar. Udah Saya jangan setuju, diperpanjang. paham Ini itu. kan nggak jalan nih diskusinya gitu. Nah, izin ya kita gantian ya. Iya. Nah. Kalau saya begini Mas Daman ya. Kalau memang udah mentok, ya kita akhirnya diakhiri saja. Ngapain kita repot sampai berjam-jam kita seperti dari saya dengar tadi Uni Rifa juga begitu. Akhirnya kita tidak sampai. Kalau saya dengar tadi itu tidak ada bedanya kita dengan dia. Kalau kita harus membuat garis batas dengan dia, kalau kita anggap dia tidak Halo, benar, Assalamualaikum. kita harus memperlihatkan kebenaran kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Makasih. Saya mohon maaf bertanya dulu Bang Daman. Pak Ines ini baru masuk Komal ya? Saya mau nanya dulu. Saya memang baru. Tapi walaupun baru, saya pendengar pantes. udah 5 tahunan lah. Mendengar ini. Tapi cuma memang saya tidak pernah ikut lah gitu. Memang saya di samping, memang ilmu saya sadari ilmu saya juga nggak banyak ya, nggak ada. Saya hanya meraih rimah-rimah kebenaran yang bisa saya yang saya Kebenaran gitu. yang jadi di dalam Islam itu Pak ada namanya ha'anada. Ana muslimun gitu kan. Artinya al-mu'minul qawi ahabba ilallah min al-mu'minud dhaif. Artinya al-mu'min yang kuat itu lebih dicintai oleh Tuhan, oleh Allah Taala daripada al-mu'min yang lemah, mukmin yang lemah.
Udah paham kalimat itu Pak Ines? Ya, Ya. Udah paham Kita kalimat hadis gini. tadi? Pak Mes, kita lanjutkan diskusi, jangan diperpanjang lagi ya Pak Mes ya. Izin ya. ya Pak udah, Mes, ya. ya udah. Iya, Saya memang enggak jazakallah. apa. Terima kasih, Terima udah kasih. mampir. Saya diberi kesempatan untuk bicara. Jazakallah. Jazakallah. Silakan yang lain. Terima kasih banyak Injil. Assalamualaikum. Mana Pak Pongka tadi? Blender tadi, mana Bang Blender tadi? Mana Bang Blender? Naik lagi Bang Blender. Mana Bang Blender kok hilang? Nah, jadi itu gini. Kita bahas. Halo, selamat pagi Bang. Selamat pagi Bang. Oke, apa namanya itu saya cuma memastikan ya kepada Bang Pongka. Cuma tanya tuh gini. Coba dijelaskan ke saya kira-kira yang mati di tiang salib itu siapa kira-kira? Apakah dirinya sebagai manusia atau emang dia itu sebenarnya adalah Tuhan? Sebenarnya gini Bang, Ya. jadi dia Tuhan, ya kan? Sebelum aja dia turun dari surga, dia tidak mungkin dia bilang Tuhan. Kalau dia mengaku Tuhan, semua orang, kau dari mana saja datang? Orang bakalan, semua manusia tidak bakalan percaya. Siapapun manusia, tidak bakalan percaya. Dia nyamar sebagai orang biasa, atau serendah-rendahnya dia. Nah, begitupun dia mati. Dia mati pun seperti itu. Dia tidak pernah mengaku Tuhan. Dia berdoa pun sama Tuhan. Pada dia itu sendiri. Tidak pernah namanya dia ngaku saya Tuhan. Omong kosong kalau dia mengaku Tuhan di saat itu. Tidak ada. Berarti saat dia mati, dia itu mati kemanusiaannya dan dia kembali kepada Bapa. Iya. Oh, dia kembali kepada Bapa. Saat dia kembali kepada Bapa kan ada ayat, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, dengan narasi adanya kanan, biasanya kalau kita pikir dengan logika itu arti daripada kanan, ketika ada penyandingan daripada kiri, maka adanya kanan. Maka akan dipandang dua eksistensi. Menurut Bapak itu dua apa satu? Ketika ada narasi, dia duduk di sebelah kanan Bapak. Kayak contoh, saya duduk di sebelah kanan ibu saya. Maka saya tidak akan bisa mengatakan Daman duduk di sebelah kanan Daman. Nggak bisa. Akan tetapi jika ada dua eksistensi, maka saya bisa mengatakan saya duduk di sebelah kanan Bapak, ataupun saya berada di samping kanan botol, atau saya berada di samping kanan mobil Fuso. Maka tetap ada dua eksistensi. Menurut Bapak itu dua apa satu Pak kira-kira? Nah, gini Pak. Oke. Kan di sebelah kanan Allah Bapa itu, Allah itu kita tidak pernah tahu loh Pak. Iya. Tidak pernah tahu di sebelah kanan mana dia nanti duduk. Iya kan? Tidak pernah tahu. Nah, coba kita katakan, coba kita pikir, dia pernah menyatakan begini, tidak satu orang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dia dengan serendah-rendahnya itu, bahwa saya nanti di sebelah Bapa. Padahal bukan Bapa yang sebenarnya. Karena kita tidak tahu wujudnya Allah itu, kita nggak pernah tahu. Dia kepura-puraan sebagai orang bodohnya dia. Kepura-puraan orang bodohnya dia sepura-puranya aja begitu. Supaya kita nggak pernah mengaku dia itu Allah. Pada dia Allah sendiri. Dia mengaku betul-betul bahwa saya merendahkan diri. Supaya orang tidak pernah tahu bahwa saya disembah-sembah. Padahal dia Allah sendiri. Oh iya, oke. Monitor Bang Malikil. Di saat itu pun Bang, dia sebagai manusia biasa, dia tidak mengaku bahwa dia itu Allah. Bang Malikil. Sama kasih contoh gini Pak. Contoh gini Pak. Oke. Terus. Berarti pemahaman Bang Pongka, berarti saat berada narasi di sebelah kanan Bapak itu tetap satu ya Pak ya? Ya tetap satu, karena kita tidak pernah tahu Pak, dia duduk, Allah itu duduk, Allah pun kita tidak pernah lihat wujudnya seperti apa. Oh gitu. Ya tuh Pak. Ya kalau menurut Bang Malikil itu gimana Bang Malikil? Emang Tuhan itu tiga esensi, satu eksistensi apa gimana menurut? Gimana Bro Malikil tanggapannya? Jadi ini kan bicara kuantitas, tiga kuantitas. Sebenarnya Tuhan itu tidak bisa dikuantitaskan karena dia itu adalah sumber segala sesuatu. Alam semesta itu ada di dalam dia, bukan dia ada di dalam alam semesta.
Itu kira-kira Haus. Iya. Jadi kalau menurut Bro Malikil itu emang saat mati di tiang salib itu kedagingannya aja atau emang beserta Tuhan ada bersamanya gitu? Ya, yang mati di kayu salib kata Alkitab itu pencipta itu sendiri. Oh, bukan yang kayak dinarasikan Bang Pongka tadi, kedagingan. Bukan. Jadi narasi manusia mati di kayu salib itu narasi dari paganisme. Jadi di zaman dahulu ada orang-orang pagan ingin melakukan suatu ritual dengan suatu harapan, contoh kesuburan kah, panen yang melimpah, keselamatan lah, atau bencana lah, terhindar dari bencana. Mereka mengorbankan manusia, itu loh. Itu ajaran pagan. Nah, di dalam Alkitab Tuhan sudah melarang itu. Contoh ayatnya di dalam Imamat 20 ayat 3. Bahwa Tuhan sendiri akan menghardik orang yang tersebut yang mengorbankan manusia kepada Molok. Jadi yang mati di kayu salib itu bukan manusia, tapi Tuhan itu sendiri, pencipta itu sendiri. Gitu. Yang ini. Berarti pertanyaan saya, berarti bentar, kita mute dulu. Oke, bentar, mungkin ada jawaban lain ya dari Bang Rafael. Bang Rafael, monitor. Bagi saya seperti yang dikatakan oleh siapa tadi itu, memang yang mati itu adalah kemanusiaannya. Makanya dia datang dia datang ke dunia mengambil wujud ciptaannya, yaitu manusia, agar supaya dia dapat menjalankan misi dan rencananya, yaitu menyelamatkan manusia dengan cara mengorbankan jasadnya Yesus. Oh, berarti sang Bapa itu ada di surga ya? Sang Bapa ada di surga, tapi anaknya gitu mewujudkan dalam bentuk kedagingan untuk menebus dosa manusia gitu. Ya, artinya begini, kalau memang menurut Bang siapa tadi Malikil itu bahwa yang mati itu adalah Tuhan, maka akan dipertanyakan mengapa Tuhan mati? Kan gitu. Nah, itu mengapa Tuhan mati? Coba ditanggapi Bro Malikil, itu gimana tuh? Oke, jadi orang bertanya, mungkin nggak Tuhan mati? Ya secara logik nalar akal sehat, Tuhan tidak mungkin mati. Tetapi Tuhan mati atau tidak, keputusannya bukan di tangan kita. Keputusannya di tangan Dia yang berwenang. Itu loh. Ibaratnya contoh nih, saya berkata Rafael itu tidak bisa makan apel. Saya membuat suatu kesimpulan, Rafael tidak bisa makan apel. Tetapi kesimpulan saya itu subjektif, tidak terkonfirmasi kepada oknumnya. Nah, Rafael sendiri menjawab, saya bisa kok. Ini. Nah itu. Jadi tentang Tuhan mati, ya Tuhan mau bisa mati atau tidak, keputusannya bukan di tangan kita, kesimpulannya bukan di tangan kita. Kesimpulannya adalah di firman-Nya. Tuhan bersedia kok mati. Kalau Dia bersedia mati, lalu bagaimana kita menolak? Itulah, itu logikanya. Jadi jangan mengambil suatu kesimpulan atas atas sesuatu yang bukan kita lakoni. Itu, jangan mengambil kesimpulan atas apa yang bukan kita sebagai pelakunya. Tanyakan kepada firman Tuhan. Tuhan bersedia mati untuk kita atau tidak? Nah, kalau kita berbicara tentang nats Alkitab, ini masuk ke pembuktian ya, karena tanyakan kepada Tuhan. Jadi kalau tanya kepada Tuhan, tanya kepada firman-Nya. Ini penggenapannya, contoh. Di dalam 1 Korintus ya, lalu kita ke nubuatan. Setelah itu dari penggenapan kita flashback ke nubuatan. Dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-26. Ya. Jadi barang siapa, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Ini kematian Tuhan. Jadi memang benar-benar Tuhan itu bersedia mati. Dia memang tidak mungkin mati. Logiknya begitu. Tapi kalau Tuhan bersedia, kitanya mau bilang apa? Gitu loh. Nah, nubuatannya di sini. Di dalam Ulangan
Ulangan 32 ya, ayat 39. Jadi bunyinya ini diterjemahkan, nanti kalau memang kawan-kawan ada yang mengerti original, kita bahas originalnya. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Elohim kecuali aku. Nah, di sini ya ani amit dalam originalnya. Harusnya terjemahannya bukan akulah yang mematikan. Terjemahannya aku akan mati. Dan aku yang menghidupkan. Aku telah terluka, tetapi aku telah sembuh. Harusnya begitu bunyi terjemahannya. Ini jadi jauh sebelum terjadi, jauh sebelum Kristus hadir dan mati di kayu salib, Tuhan sudah menubuatkan, aku akan mati, ani amit. Itu loh. Jadi kalau Tuhan sudah bersedia berkata bahwa Dia bersedia mati untuk kita, kitanya bagaimana bisa mau mengubah apa yang sudah Dia katakan? Siapa kita? Ya, lanjut. Saya boleh beri tanggapan begini ya, Pak Sapa itu Malikil. Nah, kematian manusia itu kan karena atas dosa Adam. Dosa Adam membuat manusia mati. Itu hukumannya dari Allah. Karena dosa Adam, manusia mati. Nah, apakah karena dosa Adam, Yesus yang adalah Tuhan, sebagai roh Allah, mati karena dosa Adam gitu. Jadi begini, kematian manusia itu terjadi, manusia kan itu sebenarnya hidup kekal. Tetapi karena dosa Adam sehingga Tuhan menghukum manusia dengan maut, yaitu kematian. Ya kan? Nah, Tuhan menghukum manusia dengan kematian, tetapi pada akhirnya kalau Anda berkata bahwa Tuhan itu mati, berarti Tuhan itu mati karena dosa Adam. Kematian kan itu terjadi karena dosa Adam. Nah, ketika Tuhan mati, seperti perkataan Anda bahwa Tuhan itu mati, memang Dia sendiri yang mati, berarti Dia mati karena dosa-dosa Adam ini. Jadi Tuhan mati itu karena hukuman. Di mana tertulis Adam. Tuhan mati karena dosa Adam? Iya kan dosa di mana? Kan begini, maut itu, kematian itu di mana tertulis kepada manusia karena dosa Adam. Iya, di mana tertulis? Ya loh, siapa ini? Di mana tertulis? Kalau Yesus mati karena dosa Adam, di mana? Dengan iman kita. Ya di mana tertulis? Kau ngarang-ngarang aja. Saya bertanya kepada Malik. Di mana? Dia tahu itu ada di mana. Gila kau ya, yang nggak ada tertulis kau sampaikan pula di sini. Nggak aja kau. Manusia mati karena dosa Adam. Iya, di mana tertulis? Bukan kepada Anda, saya bertanya kepada Bang Malik. Loh, kami mendengar, gila kau. Kami mendengar di sini, jangan pula kau congor kau suka-suka. Ini bukan warung kopi. Kepada Bang Malik. Jangan menurut pendapatmu, jangan. Bukan kita diskusi, pakai data, Kepada apa ya? Kepada ini bukan warung kopi. Silakan. Jangan menurut pendapatmu, mana datanya? Silakan Bang Malik, bukan kepada Anda ya. Ya di mana? Kami mendengar, gila kau ya. Di mana tertulis? Silakan Mama Likil. Kalau tidak di mana tertulis? Kau nggak bisa nyebutkan datanya. Ngarang aja kau, macam orang kopi aja kau buat nih. Suka-suka hati kau bicara. Di mana tertulis? Silakan ditanggapi. Kau silakan tanggapin. Kau nggak bisa menunjukkan data? Ada. Mana datanya? Mana? Tapi saya menunjukkannya kepada Bang Malik. Ya mana? Ya gila kok. Rupanya di Komal ini cuma kau berdua aja. Kalau berdua aja kok bisa, aku bisa dengar kau buat. Bukan kepada Anda. Anda simak aja dulu. Pikir aja kau Komal, kau Kristen sana kau kalau mau bicara kayak gitu kau. Kami kan dengar sini. Kau pun kok bicara itu pakai data. Biar enak dengarnya. Bro Blender, ini Rafael jangan didebat karena satu akidah, satu iman dengan Anda, bro. Gitu loh. Maksudnya, sorry yang tuh idah nih nggak ada otaknya gini. Banti aja nih nggak ada otak. Kemana pulanya? Enggak aja kau. Di mana tertulis? Hah? Di mana Rafael? Loh, saya baru dapat dengan si apa ini Bang Malikin mau ke depan Anda. Ya, aku pendengar kemananya kau? Maksud saya dia satu akidah. Rafael itu tidak percaya Tuhan mati. Itu loh, dia percaya itu manusia. Anda kan percaya juga bahwa Tuhan tidak mungkin mati. Yang mati manusia. Nah, itu juga jawab. Rafael. Apa gitu. Bang Malikin? Jadi gini Bro Blender, Anda pelan-pelan harus mengarahkan Rafael karena dia sudah 50% sudah keluar dari Kristen. Tinggal kaki satunya lagi. Iya. Dijambak aja bro. Iya, betul ya kau? Iya, tinggal sadar itu sebenarnya ya Bang Malikil ya. Pemahaman Kristen silakan ya, Bang Malikil ya.
Sebenarnya orang yang tidak Kristen, yang tidak percaya Tuhan mati, dia sudah separuh keluar dari kekristenan. Karena dia itu abu-abu itu loh. Iya, dijawab saja dulu. Gini, Ini kalau ya, saya jawab dari Alkitab ya. Jadi memang Adam itu atau manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya. Ya, saya kasih referensinya supaya Anda lebih giat lagi membaca Alkitab. Di dalam Mazmur 49 ayatnya yang ke-7 sampai 9 lah. Ya, bunyinya begini. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Elohim ganti nyawanya. Kenapa? Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawa dan tidak memadai untuk selama-lamanya, karena manusia tidak sanggup, tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, maka Tuhanlah yang menyelamatkan. Itu logikanya, bro Rafael. Nah, itu Paus ada Papa Nakal. Nah, itu Jadi jawabannya dari tunggal akut itu dinaikin aja, Paus. Jadi jawabannya apa itu? Apa jawabannya? Kan konteksnya kita berbicara diskusi. Iya, kan begini. Yang mati, Anda percaya kan sebentar, bro, sebentar. Konteksnya gini, kita berdiskusi itu yang mati Tuhan atau bukan? Anda tidak setuju? Iya, dan Anda yakin Tuhan yang mati kan? No, Berarti bukan, Allah bukan tentang yakin atau tidak. Ini tentang teks Alkitab. Sebentar. Ini, bro, bukan tentang apa kata Malikil. Kan saya tadi kasih analogi. Malikil berkata, Rafael itu tidak mungkin bisa makan apel. Itu kan kesimpulan saya atas dirimu. Apakah kesimpulan saya atas dirimu itu tervalidasi oleh dirimu sendiri? Itu logiknya. Nah, Anda berkata, oh Malikil kamu salah. Saya bisa makan apel. Ini contohnya. Gitu loh. Nah, tentang Tuhan mati, keputusannya bukan di tanganmu. Keputusannya di dalam firman Tuhan. Tuhan sendiri. Itu. Kalau Tuhan berkata dia bersedia mati, kamu mau apa? Mau membangkang, monggo silakan kalau mau membangkang. Jadi ini terakhir kami yang penting. Yang satu meyakini Tuhan mati, yang satu mengatakan manusia yang mati. Lama-lama kami yang penting yang kedua ini betul. Bagus kalian antuk kan dua-dua kepala kalian. Enggak aja. Satu meyakini Tuhan mati, satu meyakini manusia yang mati. Apalah kalian ini? Aduh, hancur kali bang. Enggak aja. Cemana yang pertama Tuhan mati, yang satu manusia mati, bukan Tuhannya. Cemana-mana lah kalian ini. Aduh, enggak aja. Bagaimana mungkin Tuhan mati? Aku pun pening aku nengok ini ya. Aduh, enggak. Kayak mana? Gini loh, dengar ya. Kita simpel aja. Tuhan itu kekal. Kekal itu artinya apa? Kekal. Arti kekal tahu Pak? Simpel aja. K-E-K-A-L. Kekal. Artinya Tuhan tidak akan mati. Ini kok mati lah bulanya kemana? Jadi salah. Kekal tuh. Jadi kita cabut aja Tuhan yang dikatakan Tuhan kekal itu kita cabut ya. Nggak pakai lagi ya. Ya teman-teman ya. Yang namanya dikatakan Tuhan itu kekal, ya cabut aja, nggak usah pakai lagi. Nggak aja. Kalau udah mati dia mana kekal lagi. Aduh, ngeri lah kalian dua. Kalau kalian cipoan kalian dua, cipoan betul. Nggak aja. Saya coba terangkan ya. Kekal itu tidak ada hubungannya mati atau tidak. Kekal itu definisinya hidup selama-lamanya. Ya terus. Sebentar. Dan kekal itu berkaitan dengan sesuatu yang konkret. Terus? Ya, jadi kalau bro, saya sih berharap bro itu paham kalau mau masuk ke diskusi. Iya, tidak mati. Jadi Tuhan mati nggak? Gini. Jadi kekal itu tidak ada definisi dengan berhubungan dengan mati dan tidak. You know? Tapi hidup selama-lamanya. Iya, artinya kekal itu hidup selama-lamanya. Tidak ada. Gini. Anda memplesetkan kata pengertian kata kekal dengan tidak mati. Itu tidak ada. Loh, hidup selama-lamanya berarti kan nggak mati. No, gini bro. Bagaimana? Sebentar. Jadi definisi kekal itu hidup selama-lamanya. Bukan tidak pernah mati.
bukan pernah Nah, mati, hidup bukan. selama nggak pernah mati. Aduh, makin pening kepalaku kayak gini nggak aja lah. Ya memang. Woi, hos, kantong kuning apa keranjang kuning hos bodrek. Yang Ya. namanya hidup kekal tidak akan pernah mati, hidup selama-lamanya nggak matilah. Cumananya hidup selama-lamanya ya udah berarti hidup selama-lamanya tidak mati. Kok dipaksa pula hidup selama nggak cemana lah orangnya aduh. Oke, Parah aja. oke, saya jelaskan ya. Jadi gini bro ya, kekal itu berbicara substansi. Jadi sesuatu yang hidup, yang kekal. Oke, itu kekal. Dan kekal itu tidak memiliki suatu definisi kata yang berhubungan dengan mati. Oke, paham? Sekarang lawan kata hidup selama-lamanya apa? Jadi kalau bahasa kerennya itu immortal dan mortal Enggak bro. lah, bahasa kerennya tewas. Enggak aja. Kemana Ya, nih pulang? oke. Enggak aja. Hidup Lanjutlah, selama-lamanya. lanjut. Ya enggak mati. Gimana lah kayak gini bahasa Indonesia? Kan gini loh bro. Sekarang kan kalau dikata definisi Anda yang mengatakan, ya kan? Hidup selama-lamanya. Berarti selamanya dia hidup. Selamanya dia hidup. Kan itu kan? Hidup selama-lamanya. Berarti selamanya dia hidup. Jadi kalau dikatakan mati, apakah masih bisa dikatakan selamanya hidup? Udah pernah mati? Aku pernah mati walaupun 1 hari, walaupun 1 menit. Mati aku 1 menit. Terus masih bisa dikatakan selama-lamanya hidup? Aduh, ngarang aja. Enggak aja. Udah jelas itu selama-lamanya hidup. Hidup selama-lamanya, nggak akan pernah berhenti dia, nggak akan selama-lamanya, nggak akan pernah mati. Itulah dia. Jadi Oke Bang apa Blender, lagi? saya bertanya kepada Anda sekarang. Tanya kau 10 pun kau bertanya aku jawab. Oke, satu saja pertanyaannya. Coba 10, buktikan kenapa keberadaan Allah SWT yang kekal itu di zaman Yesus. Apa? Coba buktikan keberadaan Allah SWT yang kekal itu di zaman Yesus. Di Zaman zaman Yesus kitab Evangelion Yesus Kristus. Zaman Yesus pula kekal. Cemana nih pertanyaan kau nih? Makanya Aduh. coba bukan keberadaan Allah SWT di zaman Yang namanya kitabnya Tuhan itu Evangelion ya, Yesus woi, Kristus. yang namanya Silakan, Tuhan buktikan. itu dia udah pasti ada lah sebelum Buktikan mungkin dulu kekekalan apa yang dibuktikan? Allahmu Apa? di zaman Yesus. Kok di zaman Yesus? Silakan Sekarang buktikan. kau buktikan, sekarang kau buktikan. Mau kok? Silakan. Sekarang kau buktikan. Oke? Ya. Kau mau bukti apa tentang Tuhanku? Mau bukti apa kau? Buktikan keberadaan Allah SWT di zaman Yesus. Oke, kenapa kok zaman Yesus? Kita belum sama-sama ke sana ya. Ya, Sekarang, zaman Yesus sekarang. dulu, Kok ke zaman buktikan Yesus? kekekalannya, Sekarang kau bukan buktikan. zaman sebelumnya. Kok Saya ke zaman ingin membuktikan bahwa Allahmu kekal. Jangan ke zaman Yesus lah. Bodoh kali kok Nah, ke di zaman Yesus kita saya sama-sama tanya, belum ke sana. Kenapa Anda perintah saya? Kenapa? Ini kan pertanyaan Zaman saya. sekarang lah gila kali kau ke zaman Yesus. Ini pertanyaan Ngapain? saya. Dan Kau per- buktikan lagi sekarang apa apakah firman waktu zaman Allah Yesus itu kau hidup? terbatas hanya di dalam Quran. Oh, jadi kalau ke zaman Yesus berarti Tuhanku cuma zaman Yesus saja. Tunjukkan Sakit kau ya. dulu. Apa yang menunjukkan? Tadinya saya Oke, dengan Bang Blender, kau Anda melihat, ngomong. Sekarang kau saya ingin balik mengetahui, tanya sama Anda. ingin mengetahui Allah kan? Tunjukkan keberadaan Oke. Allah SWT Oke, di kau zaman lihat Yesus. ciptaannya. Silakan. Kau lihat aja ciptaannya. Kalau kau mau Silakan melihat, tunjukkan. ya sekarang oke, apa yang mau tunjukkan? Sekarang ku tanya, apakah akal kau bisa lihat? Silakan tunjukkan dulu. Akal kau bisa lihat nggak? Ku tanya. Jadi Anda menyamakan Enggak, Allahmu akal dengan kau akal. bisa dilihat nggak? Akal. Jadi Anda menyamakan Allahmu dengan akal. Loh, kok Allah? Enggak, Karena aku tidak bertanya. bisa dilihat. Kau ingin menunjukkan? Kau minta ditunjukkan? Iya. Ya kan? Sekarang ku tanya sama kau. Kau bisa nggak melihat akal? Tidak. Nggak bisa kan? Nah, sekarang kau bisa bisa melihat napas kau? Tidak. Ya udah, sekarang kau atur napas kau 1 jam berhenti. Dihitung dari sekarang. 1, 2, 3, mulai. Lalu Kau hitung, kau berhentikan napas kau 1 jam. mati Coba. dong saya. Matilah, ya udah itulah makanya. Ya kau tahu kan? Lalu apa? Itulah kekuasaan Allah. Allah mana yang Tidak membuat bisa. mati? Woi, Allah yang itulah membuat saya kekuasaan mati, Allah yang Allah. kekal. Kau bernapas Sekarang karena buktikan Allah. kekekalan Allahmu Sebentar. di zaman Yesus. Kok kekekalan Yang zaman Yesus? membuat mati itu adalah Allah yang kekal. Kok Sebab kekalnya dialah yang gimana? punya nyawa manusia. Kok kekekalan sekarang saya zaman minta Yesus? Buktikan keberadaan Allah. Oke, itu ada yang dalilnya. kekal Oke, di sebentar. Anda Kubacakan di dalilnya. zaman Yesus. Kubacakan dalilnya. Oke, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Buktikan itu kan perkataan yang baru saja ada di dalam Quran. Kau diam dulu lah. Aku minta Semua pakai bisa dalil. klaim seperti Aku bicara itu. pakai dalil longor. Semua bisa klaim seperti itu. loh, Sekarang jadi- saya minta bukti nyata. Kau pikir ini warung kopi? Aku bicara pakai dalil. Jangan kayak Silakan. kau pakai congor. Kau Silakan. diam dulu. Kau minta bukti kan? Ya tertulis ada dalilnya. Kau Silakan. lucu kau nih.
Jadi mesti buktinya jadi buktinya gitu, mesti ku antar Allahku nih. Nih ini ya, ini Rakel, ini Allahku gitu. Oh gitu. Iya. Kamu kok gitu? Oh, Rapel ini Allahku ini gitu. Mau kau gitu? Iya. Hah? Itu mau kau? Ayo silakan buktikan. Iya, membuktikannya kau mau tuh aku membawa Allahku sama kau gini. Ini Rapel ini Allahku gitu. Silakan buktikan. Iya, kau buktikan apa? Buktikan keberadaan Allah SWT yang kekal. Katamu yang kekal itu di zaman Yesus. Kok di zaman Yesus? Udah gila kok di zaman Yesus. Aduh. Nah, ini sesuai dengan ayatmu. Kenapa di zaman Yesus? Orang gila. Hah? Kenapa di zaman Yesus? Kau pernah ke zaman Yesus dulu? Pernah? Buktikan dari kitabmu sebab kita semua tahu. Makanya tadi mau kubacakan dalil, kau diam lah. Jangan pakai narasi. Ya kan kubacakan dalil. Tadi aku bacakan dalil kau nggak terima. Coba mana dalilnya? Oke, kubacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naron zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Itu surah Al-Masar ayat 120. Kau cari. Yang artinya? Kau cari lah surah Al-Masar ayat 120. Cepat. Kau cari. Kau nggak minta. Artinya? Cepat. Nah, jangan, nanti kau nggak percaya. Kalau aku yang mengartikan mau percaya, kau cari. Kau banyak kali permintaan kau. Kau cari. Kau cari, buka, cari di Google. Kau punya handphone dua nggak? Miskin kali kau. Kau ketik di Google surah Al-Masar ayat 120. Keberadaan Allah SWT-mu. Kau buka di Google. Nomor. Kalau memang dia hidup kekal. Carilah, kau cari, bodoh. Udah kubacakan dalilnya. Banyak hal cerita kau. Kalau kau minta bukti, terjemahannya. Ya udah, kau nggak punya handphone dua? Nggak punya? Hah? Tampilkan terjemahannya. Kau nggak punya handphone dua? Aku baca terjemahannya. Sebab aku nggak bisa on-cam. Kau tengok akun aku masih baru nih. Dengan bahasa Indonesia. Akun aku masih baru. Kau buka. Maka terjemahkanlah kau buka apa yang di handphone. Kau nggak punya handphone dua? Wih, HP kau cuma satu. Miskin kali kau. Hah? Ayo, siapa miskin kali kau. Ya udah kau buka. Ya udah, ku sampaikan surah Al-Masar. Surah Al-Masar 120, buka lah di Google. Biar kau percaya. Kau buka lah. Oke, kau buka. Saya ikut kau. Saya baik, saya ikut kau. Ya, oke. Ya. Surat berapa? Surah Al-Masar ayat 120. Al-Masar itu nomor berapa? Al-Masar nomor berapa itu? Lagi? Nomor 289. Hah? 289. 289. Quran itu 114, bro. Dia menyebarkan dengan kepalsuan. Ketik aja surah, makanya ketik aja surah Al-Masar. Aku nggak nanya, aku nggak tahu nomor surah berapa Al-Masar. Aku nggak tahu surah berapa. Ketik aja Al-Masar. Saya tidak tahu istilah Qurannya, dia tidak tahu. Ketik aja, aku nggak tahu surah Al-Masar. Kau ketik aja lah Al-Masar. Apa bedanya? Surah Al-Masar. Jangan kau buat surat tanah. Kau ketik. Nomor berapa? 120. Nomor berapa? Nomor apa? Nomor berapa? Kau pikir apa nomor mencabut nomor nih? Udah gila kok. Nomor berapa itu ya? Surah Al-Masar. Kau ketik. Apa? Al-Pasar. Surah Al-Masar. Nomor peka kali. Nomor berapa itu? Nomor 120. Anda ini mengimani Quran atau tidak? Apanya kau buka? Mana ada Quran? Apa kau buka? Kitab Quran nomor 120. Kok bukan itu sekarang ayatnya ayat 120 dengan kepalsuan. Surah Al-Masar ayat Makanya 120. perkataanmu itu penuh dengan hujatan. Apa yang kau ketik? Apa yang kau pijit? Apa yang kau ketik? Nomor berapa? Surah Al-Masar ayat 120. Kalau Al-Baqarah kan kitabnya nomor 2. Diam, makanya Ya kau diam dulu, aku bicara biar kau tahu apa yang kau ketik. Bodoh kali. Al-Fatihah kitabnya nomor 1. Diam dulu. Aku nggak tahu berapa nomor berapa. Surah ini Anda tidak mengerti, mau tunjuk orang. Kau ketik aja kenapa surah Al-Masar? Nomor berapa? Kau bisa bahasa Indonesia nggak? Nomor aku nggak tahu nomornya berapa. Lah, tadi saya ingat aku nomornya berapa, nggak ingat. Bahkan kepada saya untuk cari. Surah Al-Masar. Saya kan minta tuntunan. Nomor berapa? Dengar kau. Malah Anda tidak tahu isi Quran. Surah Anda ini Islam apa bedanya kau mengetik surah dong? Ini kau ketik aja di Google kenapa? Surah Al-Masar. Masar. Nomor berapa? Ayat 120.
kitabnya nomor berapa? Kalau Astaga, longor kali, kan nomor keburu kali. 1. Pak Hos, boleh saya dibesarkan? Saya juga mau lihat. Saya hanya bantu aja ya. Ini kan Al-Fatihah, 2 Ali Imran, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Araf, Al-Anfal, Al-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Rad, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, Al-Isra, Kaf, Maryam, Taha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, Al-Nur, Al-Furqan, ya. Al-Masar itu nomor berapa? Kena Glenn kan? Kena Glenn. Kena Ya, kok Glenn kan? ketawa Nah, sih? itu Ini makanya Islam Sunni ini. sebentar Islam ya. Sunni. Makanya Islam kalau Syiah ini. belum dengar Islam ya. Syiah. Oten, kalau kalian belum menguasai kitab orang, jangan Dengan sok-sok saya tidak diskusi tahu di nomor sini. berapa, woi. Anda bilang menguasai Quran. Iya. Anda itu Syiah. Islam Syiah. Kena Glenn kan? Kena Glenn. Makanya Ya, saya mau makan kalau dulu, Glenn, ya. Longor, Bye, shalom. kau cari pula Salam surat damai. Al-Masar. Kau cari pula surat Al-Masar. Kena kau kan? Kena prank kau kan? Lari. Malu kalah malu. Berarti Mati. ketahuan bronya asal bunyi gitu. Ya iyalah memang sengaja. Oh, iya. Memang iya. Kenapa? Bukan karena kedapatan, jadi asal bunyi aja. Bukan karena kelongoran. Tadi aku bacakan dalil. Aku baca At-Taubah. Tapi kenapa aku bacakan surah Al-Masar? Makanya kalau belum memahamin kitab orang lain, jangan sok-sok diskusi. Hei, berhasil kena prank lagi. Udah 2 Oten kena ya. Kemarin Major, ini Rapel. Kemarin Major kena surah Abata. Saya serahkanlah Encret. ke dalam tangan Anda. Surat Abata. Kemarin Major surah Abata Ya masuk bro, rumah Michael, sakit. sabar aja bro. Ya. Mungkin kurang kenal aja, kurang kenal. Iya. Encret. Major Ya. aja masuk rumah sakit gara-gara surah Abata. Masuk rumah sakit cari surah Abata dia. Ini pun Rapel nyari surah Al-Masar masuk rumah sakit ya, masuk rumah sakit. Saya menghindari loh Pak Hos berdiskusi dengan orang yang belum bisa berpikir karena bisa mengakibatkan dosa. Apa pula enggak aja. Jangan merasa sok benar lah Malikil, jangan merasa sok benar. Kadang-kadang gini loh, bantahan-bantahan dari aku kok nggak terima, lucu. Masa tadi mengatakan Tuhan selamanya hidup kok nggak terima dikatakan mati? Gimana Ini gitu? ada apa-apa nakal Pak Hos. Beliau ini Tritunggal. Mohon disapa Pak Hos. Bentar ya Bang Blender, nanti saya DM Anda dah. Saya DM sesuatu lah pokoknya, oke? Oke. Pokoknya ada sesuatu nih. Kalau enggak nanti read chat di bawah ya, read chat di bawah. Iya. Bentar Bang Blender. Jadi Bang, itu Bang Daman sebentar. Saya mau Iya. nanya sama Bro Melikil. Iya. Bro Melikil, pada saat itu saya pernah diskusi dengan Erben ya. Erben Iya. Tungtung ya. Tungtung. Pada saat itu Erben Tungtung menyatakan Oneness tidak akan pernah bisa mengalahkan Tritung, katanya Tungtung. Saya bilang gini, dogma atau doktrin konsep gereja itu konsepnya dari mana? Mereka bilang, si Tung Erben bilang konsep dogma gereja itu adalah dari Alkitab, kata dia kan. Nah kemudian bahkan Bro Malikil pun tidak pernah mengalahkan aku, kata Erben, sebagai salah satunya. Ini jujur ya, ini saya terbuka aja. Waktu itu saya diskusi dengan Erben, hadapkan saya sama saya, si Malikil, kata Erben, dia nggak mungkin bisa membantah konsep Tritunggal. Padahal yang kita baca dalam sejarah Tritunggal itu adalah ajaran dari Bapak Gereja Tertullianus gitu kan, yang dimana Tertullianus menggunakan konsep filsafat Stoa atau filsafat Zeno untuk membangun konsepnya tadi. Nah kemudian si Tertullianus tadi kemudian dia masuk ke dalam sekte Montanis yang dibidatkan oleh Bapak Gereja. Ini ada satu pernyataan yang Montanis gitu kan. Yang itu dibidatkan oleh Bapak Gereja. Padahal dia ada membangun konsep dasar awal tentang Tritunggal. Padahal konsep Tritunggal ini betul adalah konsep ajaran paganisme Yunani dan Romawi, ya kan? Tentang konsep Triteos atau 3 Tuhan, 3 pribadi dalam satu hakikat. Ini adalah 3 oknum di dalam satu tubuh gitu kan. Nah, hal ini mungkin perlu diperjelaskan sama para pengikut Tungtung ya, Bang Bro Malikil, karena selama ini Tungtung ini kan pemenang doktrin ya, pemenang doktrin di Konsili Nicea dan Konsili Kalsedon yang membidatkan Arianisme dan Ebionisme gitu kan. Iya. Ini silakan Bang Malikil
mungkin Iya, bisa secara memberikan singkatnya penjelasan kepada begini, Tungtung. bro. Jadi tentang Tuhan itu oleh bapak-bapak gereja itu dijadikan seperti piala dunia bergilir. Jadi awal mulanya konsili pertama itu konsili Nikea. Itu Tungtung yang menang. Nah, terus 10 tahun setelah konsili Nikea, ya, itu tahun 335, konsili Tirus pertama itu yang menang Arius. Itulah Arius yang menang. Lalu dia konsili lagi yang menang Athanasius 381. Jadi tentang Tuhan oleh Bapak Gereja itu dibuat seperti piala bergilir. Jadi Tritung menang, Triteos menang, Tritung menang, Triteos menang, kayak begitu piala bergilir, bro, piala dunia. Nah, itu adalah bukti bahwa apa yang dilakukan oleh bapak-bapak gereja bukan dituntun oleh Tuhan, tapi bapak-bapak gereja itu dituntun langsung oleh setan. Itu. Artinya ini lebih mengedepankan politik ya, politik kekaisaran. Politik dan isi kepala masing-masing dari bapak gereja, betul. Betul. Jadi di mana bapak gereja melakukan proses pembisikan kepada kekaisaran Roma pada saat itu untuk memenangkan doktrinnya agar menjadi satu keseluruhan kewajiban bagi para pemeluk saat itu untuk menguasai, misalnya Tungtung yang menang gitu kan. Betul. Maka semua jemaat harus mengikuti Tungtung gitu kan. Bagi yang tidak mengikuti Tungtung harus dihabiskan. Yang harus digarisbawahi, bro, konsili itu antara Tritunggal yang abu-abu, ya, yang Tritunggal ini kan sebenarnya Triteos tapi abu-abu, dengan Triteos yang jujur sekalipun salah. Triteos itu kan jujur tapi salah. Tritunggal ini sudah abu-abu salah pula. Itu. Jadi peperangan itu antara yang abu-abu dengan Triteos. Itu esensi dari konsili itu. Oke, bentar. Selamat pagi Papa Nakal. Selamat pagi Papa Nakal, Bang King Dev. Shalom. Iya, Shalom. Ya, Bang King Dev juga ini, itu Kristen ya Bang King Dev? Saya Muslim tapi bukan agama Islam. Muslim tapi bukan agama Islam. Ya udah nyimak aja dulu ya. Nanti kita debatnya berdua. Muslim tapi bukan agama Islam. Oke, kita debat nanti dua. Oke, Bang Mikey. Selamat pagi. Bang Mikey, selamat pagi. Bang Mikey. Bye. Oke, silakan ditanggapi Bang Papa Nakal. Ya, saya terima kasih atas kesempatannya. Saya mau menanggapi 3 hal aja. Yang pertama, saya mau mengatakan dalam Alkitab dikatakan iblis akan bekerja sama dengan iblis untuk menyerang kebenaran. Di sini kita bisa melihat bidat oneness dan Islam berusaha untuk menjatuhkan kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Malikul mengatakan dengan jelas bahwa Tritunggal itu adalah doktrin bapak-bapak gereja, bukan doktrin Alkitab. Apakah iya? Perlu aku anjurkan bahwa Pak Malikul baca baik-baik Alkitab pelan-pelan dari Kejadian sampai Wahyu. Rasul Yohanes sendiri mengatakan dalam 2 Yohanes 1 ayat 3, hidup yang kekal itu kasih karunia yang datang dari dari Bapa dan dari Yesus anaknya Bapa. Di situ Yohanes membedakan antara sang Bapa, sang sumber dengan Yesus yang adalah firman menjadi manusia. Salomo pun dalam kitab Perjanjian Lama dalam Amsal 30 ayat 4 mengatakan dengan jelas siapa yang naik turun surga, siapa yang menggenggam angin dalam genggamannya, itu dia berbicara tentang Tuhan. Tetapi di akhir kalimat dia berbicara siapa namanya dan siapa nama anaknya engkau tentu tahu. Bahkan Nabi Amos dalam Perjanjian Lama pun menulis bertemu dengan sang Yahweh, tapi Yahwehnya berkata begini, aku telah menjungkir balikan kota-kota di antara kamu sama seperti Elohim menjungkir balikan Sodom dan Gomora. Harusnya sama seperti aku menjungkir balikan Sodom dan Gomora. Tetapi di situ malah membedakan antara Yahweh dan Elohim, itu berbicara Tritunggal. Jadi Tritunggal itu adalah paham Alkitab. Bahkan Yesus sendiri berkata dengan jelas, aku datang dan keluar dari Allah. Merujuk pada Yesaya 55 ayat 11, firmanku yang keluar dari mulutku akan melakukan segala sesuatu yang ku kehendaki dan akan berhasil kepada apa yang kusuruhkan kepadanya.
Bahkan Yesus dalam Yohanes 8 mengatakan, jika aku bersaksi pada diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain. Dia bilang bukan dia, ada yang lain, yaitu siapa? Bapa. Dan Yesus dengan tegas berkata dalam 1 Yohanes 5 ayat 7, ada 3 yang memberi saksi di surga, yaitu Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Jadi memang Malikil ini karena tidak paham Alkitab, tidak paham Tritunggal, nalarnya tidak mampu. Jadi dia tidak bisa untuk menyimpulkan apa itu Tritunggal. Dan yang ketiga, yang terakhir, Tuhan bisa mati. Anak TK pun pasti akan bilang, wah itu apa Tuhan kok bisa mati? Makanya dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan Yesus itu mati dalam keadaannya sebagai manusia, bukan sebagai ilahi. Mana bisa ilahi mati? Itu merujuk kepada Kejadian 3 ayat 15, keturunan Hawa yang harus menebus dosa. Karena utang dosa dibuat oleh kaum Adama, maka Bani Adamalah yang harus membayar dosa tersebut. Itu merujuk kepada kemahaadilan Tuhan. Malikil yang berbuat dosa, jangan bosat yang tanggung, Malikil sendiri yang tanggung. Ya Bang Mozart, ada waktunya itu ya. Kalau seandainya waktunya habis nanti langsung berganti. Lanjut. Iya. Jadi jelas bahwa Malikil ini tidak bisa membantah para rasul, bahkan Yesus sendiri. Jadi mereka berupaya untuk menyelewengkan. Makanya Paulus katakan apa? Jika ada ajaran yang beda, yang memberitakan Kristus yang lain, bahkan malaikat sekalipun ataupun Malikil, terkutuklah dia. Itu kata para rasul. Jadi jelas bahwa paham Tritunggal adalah bukan paham Bapak Gereja, tapi paham murni Alkitab mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Itu aja dari saya, silakan Pak. Kalau Mozart punya ayat andalan. Oke, silakan bernarasi Bro Malik. Lanjut. Ya, jadi ayat andalan itu yang dikeluarkan, kita bahas satu ayat saja, nggak usah pedang-pedangan ayat. Itu masa lampau. Jadi apa yang dibawa oleh Mozart, contoh Amsal 30 ayat 4, siapa namanya dan siapa nama anaknya. Lalu dia bilang itulah Tritunggal. Ini masih 2 bro, minus 1. Satunya kemana? Amos juga, itu 2, minus 1. Satunya kemana? Bukan Tritunggal. Jadi ginilah kawan-kawan, kalau mau cocokmologi, ya apa ya, agak menyedihkan sih saya melihat kalau cocokmologinya seperti itu. Saya sih tertarik dengan Tritunggal yang kamu di akhir itu berkata bahwa Tritunggal tidak kamu di akhir itu berkata. Oke. Jadi Tritunggal katanya itu tidak menolak Kristus, ya. Tidak ada di dalam Alkitab itu Kristus datang sebagai manusia, nggak ada. Nah, Tritunggal itu disebut ajaran Bapak Gereja karena apa? Sini, tak kasih tahu. Ya. Alkitab berkata bahwa Bapa itu adalah Kristus. Kristus itu adalah Bapa. Itu kata Alkitab. Nah, Tritunggal itu tidak lulus uji, tidak lulus dari ayat itu. Contohnya ya. Oke. Ini kita berbicara satu ayat, satu pasal aja ya. Jadi tentang antikristus, apakah Tritunggal antikristus? Iya, Tritunggal itu antikristus. Karena Alkitab berkata bahwa Bapa itu Kristus. Jadi intellectus in agnitionem misteri, misteri Allah, Dei itu Allah ya. Misteri Allah, Patris Bapa, Kristi Kristus, Yesus Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu adalah Allah Bapa Kristus Yesus. Nah, problemnya Tritunggal menolak bahwa Kristus itu bukan Bapa, Bapa bukan Kristus. Itu. Jadi ini bukan tentang ayat-ayat yang mendukung kamu, nggak ada ayat yang mendukung Tritunggal. Semua ayat yang kau kutip itu masih 2, minus 1, kurang 1. Tritunggal kan 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang kau bawa Amsal, ya. Itu minus 1 kawan, ya. Ini namanya 1, siapa nama anaknya 2. Engkau tentu tahu. Nah ini kan berbicara anak, bukan anak literal. Jadi Kristus ya, saya jelaskan Mozart ya. Gelar anak, aduh waktu saya habis ya bro. Nah lanjut ke Bang Mozart dulu. Oke.
Ya, jadi tadi Malikil mengatakan Tritunggal adalah antikristus, padahal Malikil baru saja mengatakan Yesus itu tidak ada ayat tertulis Yesus datang sebagai manusia. Dalam 2 Yohanes 1 ayat 7, teman-teman bisa dicek, si penyesat atau antikristus adalah mereka yang menyangkal Yesus datang sebagai manusia. Bahkan dalam Ibrani 2 ayat 14-17, Yesus itu mengambil keadaan manusia. Bahkan dijadikan lebih rendah daripada para malaikat. Dia yang dalam segala hal, ayat ke-17 Ibrani 2, dia yang dalam segala hal dijadikan sama dengan saudara-saudaranya. Jadi kalau saudara-saudaranya punya daging manusia, gak mungkin Yesus punya daging hewan. Ingat ya, antikristus adalah mereka yang menyangkal Yesus datang sebagai manusia. Lalu Malikil itu kan masih 2 minus 1. Kita baca Yohanes 1 ayat 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, mendengar suaranya pun tidak, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa yang menyatakannya. Artinya apa? Keilahian Sang Pencipta itu, semua itu dinyatakan bukan oleh Roh Kudus, tapi oleh Sang Firman. Bahkan dalam kitab Perjanjian Lama, Roh Kudus itu belum dinyatakan oleh semua orang, tetapi ada ayat dengan jelas, kalian telah mendukakan Roh Kudusku. Jadi kalau Malikil mengambil satu ayat, dia menyimpulkan itu berkontradiksi dengan ayat yang lain. Kalau Yesus bukan datang sebagai manusia, datang sebagai apa? Kalau Malikil mengatakan dagingnya itu daging Tuhan, datang dari surga bawa daging, itu bertentangan dengan Ibrani 10 ayat 1-5. Dan untuk apa dia butuh rahim Maria, rahim manusia, kalau dia bawa daging Tuhan yang dari surga? Apakah Tuhan Yesus sedang bersandiwara? Jadi jelas data-data ayat yang saya bawakan ini tidak bisa dibantah Malikil. Itu sangat jelas ya. Ibrani 2 ayat 10, Ibrani 10 ayat 5, ketika ia masuk ke dalam dunia, ketika aku masuk ke dalam dunia, engkau menyediakan tubuh bagiku. Tubuh apa ya? Tubuh manusia, merujuk pada Ibrani 2